Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ghazwatul Ahzab, yaitu perang Ahzab, atau yang dinamakan juga dengan nama lain Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Di mana terakhir kita membahas tentang ketika pasukan Quraisy sampai ke Madinah dan juga pasukan dari Ghatafan juga sampai ke Madinah, yang jumlah mereka sekitar 10.000 orang. Maka ketika mereka ingin masuk ke Madinah, mereka mendapati khandak, mereka mendapati parit yang sangat luas, yang dengannya mereka tidak bisa melewati dan masuk ke dalam khandak tersebut. Maka ketika itu mereka merubah strategi perangnya, karena mereka tidak mampu untuk masuk ke Madinah. Maka mereka merubah strategi perangnya dengan ingin mengepung kota Madinah. Tetapi pengepungan ini tak pernah mereka persiapkan sebelumnya, bahwa kalau pengepungan yang harus mereka ambil, maka mereka membutuhkan waktu yang lama, bukan hanya sehari dua hari, tetapi ini butuh waktu berhari-hari untuk melakukan pengepungan. Maka ketika itu beberapa dari penunggang kuda di antara mereka yang tidak bersabar untuk mengepung, sehingga mereka mencoba mencari parit yang agak sempit. Lalu mereka pun menyeberang dari parit itu dan mencari kaum muslimin untuk mubarazah, untuk bertanding. Karena ini memang kebiasaan dari orang dahulu, kalau mereka ingin memulai peperangan, maka sebelumnya ada al-mubarazah, sebelumnya ada duel terlebih dahulu. Maka yang masuk ke dalam atau melewati parit itu ada beberapa orang. Di antaranya adalah Amr ibnu Abdi Wud, wa Ikrimah ibnu Abi Jahal, wa Dirar ibnu Al-Khattab, wa ghairuhum. Jadi ada 3 orang yang terkenal dari Quraisy yang sangat pemberani dan sangat pandai dalam peperangan. Maka ketika 3 orang ini bersama dengan yang lainnya melewati parit, maka Nabi SAW perintahkan juga beberapa kaum muslimin untuk menghadapi mereka. Maka majulah sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang tentunya ketika itu Ali radhiyallahu anhu masih sangat muda dibanding dengan orang-orang Quraisy yang pemberani dan sangat pandai dalam peperangan. Maka ketika itu yang menjadi yang paling pemberani dari Quraisy yang melewati parit ini adalah Amr ibnu Abdi Wud. Maka Ali radhiyallahu anhu pun mendatanginya, dan Amr ibnu Abdi Wud meminta untuk mubarazah, meminta untuk bertanding, menantang kaum muslimin, siapa di kalangan kalian yang ingin melawan saya. Maka majulah Ali radhiyallahu anhu lalu berkata padanya, "Wahai Amr, kami telah mengetahui bahwa kamu jika ditawarkan 2 hal, maka pasti kamu akan memilih salah satu di antara keduanya." Maka Amr berkata, "Iya."
Ketika itu Ali radhiyallahu anhu berkata, aku tawarkan kepadamu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan juga Islam. Maka Amr berkata, aku tidak butuh hal itu. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu aku menantang kamu untuk berduel. Maka Amr berkata, sesungguhnya aku tidak ingin membunuhmu. Lalu Ali menjawab, tetapi aku ingin membunuhmu. Maka disitulah Amr ibn Abdi Wud turun dari kudanya dan memukul kudanya karena emosinya mendengarkan ucapan dari Ali radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu dia mubarazah dengan Ali radhiyallahu anhu, yang akhirnya Amr ibn Abdi Wud ini terbunuh dan dimenangkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Yang mana Amr ibn Abdi Wud ini adalah orang yang paling terkenal. Dia adalah seorang pemberani dan pandai berperang. Maka ketika dia terbunuh, orang-orang yang bersama dengan Amr ibn Abdi Wud itu melarikan diri karena takut. Dia melihat bahwa Amr ibn Abdi Wud saja terbunuh, apalagi kami yang tidak pandai berperang. Maka semuanya melarikan diri, lari masuk ke dalam parit dan menyeberang ke sebelah, bergabung dengan orang-orang Quraisy yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu beberapa hari kemudian orang-orang Quraisy senantiasa berusaha untuk melewati parit ini. Karena jumlah mereka sangat banyak, 10.000 orang, maka mereka berpencar-pencar untuk mencari jalan. Dengan berbagai macam cara mereka berusaha untuk melewati parit ini. Di antaranya ada yang mencoba untuk menutupi parit agar kuda-kuda mereka dan onta-onta mereka bisa melewati parit itu. Tetapi Nabi SAW telah membuat strategi bahwa di hadapan parit atau di belakang parit itu ada gunung yang tinggi, yang dengannya Nabi SAW bersama sahabatnya melihat dari atas siapa di kalangan mereka yang mendekat ke parit. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW mendatangi mereka lalu dipanah, sehingga tidak berani mereka untuk mendekat ke parit. Karena jika sempat mereka melewati parit, maka itu sangat berbahaya terhadap pasukan Nabi SAW dan juga Madinah secara umum. Maka disitulah Nabi SAW sangat sibuk, sampai Nabi SAW lupa untuk melaksanakan salat. Ketika itu Nabi SAW lupa untuk melaksanakan salat karena saking sibuknya untuk mengawasi parit ini. Jangan sampai ada di kalangan orang-orang Quraisy yang melewati parit sehingga mereka lah yang membuat jalan masuk ke dalam Madinah. Wali ajli ishtighal bimithli hadhihi al-mukafahah asyadida fata ba'du salawat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Karena dengan sibuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya untuk menghalangi orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Bani Ghatafan masuk ke dalam Madinah, hingga luputlah beberapa salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking sibuknya lupa untuk melaksanakan salat. Fa fi sahihaini an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Umar bin Al-Khattab jaa yaumal Khandaq, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada hari Khandaq. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy, kemudian dia mulai mencaci maki para kuffar Quraisy, orang-orang kafir dari Quraisy. Faqala ya Rasulullah, ma kittu an usalli hatta kadat asy-syamsu taghrub. Ya Rasulullah, tidaklah aku salat kecuali ketika matahari sudah hampir tenggelam. Sudah hampir masuk waktu maghrib, barulah aku melaksanakan salat asar. Disebabkan karena kami sangat sibuk untuk mengawasi orang-orang Quraisy jangan sampai mereka melewati parit ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ana wallahi ma sallaituha,
Aku juga demi Allah belum melaksanakan salat asar. Berarti ini sudah masuk waktu maghrib. Karena ketika Umar bin Khattab salat sudah hampir masuk waktu maghrib. Lalu setelah itu datang melapor ke Nabi SAW dan Nabi juga belum melaksanakan salat asar. Artinya Nabi sudah lewat waktu asar. Fanazalna ma'an Nabi bi Buthan. Maka ketika itu kami pun turun kata Jabir bin Abdullah, kami pun turun bersama Nabi SAW di sebuah lembah. Fatawadda'a lis-salah. Lalu Nabi SAW wudu untuk salat. Wa tawadda'na laha, dan kami pun wudu untuk salat. Fa shallal 'asra ba'da ma gharabatis syamsu thumma shalla ba'daha al-maghrib. Kemudian Nabi SAW salat asar, kemudian setelah itu salat maghrib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah bahwa seseorang ketika dia disibukkan oleh sesuatu sehingga dia lupa untuk salat, lalu ternyata waktu salatnya sudah habis, berarti dia harus mengqada salatnya. Di sini Nabi SAW melaksanakan salat asar di luar waktunya, melaksanakan salat asar di waktu maghrib. Artinya Nabi SAW mengqada salat asarnya. Ini disebabkan karena tentunya beberapa hal Nabi SAW lupa. Nah, kalau lupa seseorang kan tidak berdosa, dan hendaklah dia melaksanakan salat ketika dia ingat ataupun mungkin tertidur. Ini mungkin yang paling sering terjadi pada kaum muslimin. Ketika dia tertidur dan luput beberapa salat darinya, maka hendaklah dia mengqada salat itu. Mengqada salat itu bukan karena sengaja. Kalau sengaja seseorang meninggalkan salat karena sengaja sehingga keluar dari waktunya, maka para ulama mengatakan bahwa dia tidak lagi diperintahkan untuk mengqada, tetapi dia hanya disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karena waktu ini ada salat ini ada waktunya, ada awalnya, ada akhirnya. Nah, maka tidak boleh seseorang untuk tidak lagi diperintahkan untuk mengqada kalau melewatinya, karena dia telah melakukannya di luar waktunya. Dan yang dibolehkan untuk mengqadanya bagi orang-orang yang lupa saja ataupun yang tertidur. Kalau di sini Nabi SAW terlupakan karena disebabkan kesibukannya dalam mencegah orang-orang Quraisy masuk ke dalam Madinah. Dan juga kalau seseorang luput dari salat, maka cara pelaksanaannya itu harus murattabah, harus tersusun. Jadi asar dulu kemudian maghrib, walaupun berada di waktu maghrib. Jadi mesti tersusun rapi. Dan hal ini dijelaskan oleh Dr. Asy-Syubaili dalam penjelasan tentang bagaimana seseorang mengqada salatnya kalau dia telah keluar dari waktu tersebut. Kata beliau, "Faman fatatuhu salatun aw salawatun fa innahu yaqdiha fawran murattaba." Barang siapa yang tertinggal salatnya, satu salat atau dua salat ataupun tiga salat mereka lewati, maka hendaklah dia mengqadanya atau melaksanakannya fauran murattaba. Ketika itu juga, ketika dia ingat ataupun ketika dia terbangun dari tidurnya, murattabah dengan cara tertib, tersusun. Jadi kalau mereka meninggalkan zuhur, asar, maghrib, nanti di waktu maghrib baru ingat, maka yang mereka lakukan adalah zuhur, asar, maghrib. Tidak boleh maghrib dulu, kemudian asar, kemudian zuhur, dibalik. Jadi mesti tersusun. Faman fatatuhu zuhur wa dakhala waqtal asri fayusalli zuhra tsumma al-asra. Siapa yang ketinggalan waktu zuhur dan telah masuk waktu asar, maka dia salat zuhur kemudian asar. Wa man fatatuhu zuhur wal asar hatta dakhala waqtal maghrib yabda'u biz-zuhri tsumma al-asra tsumma al-maghrib. Siapa yang ketinggalan waktu zuhur, asar dan maghrib, maka dia melaksanakannya di waktu maghrib dengan cara melaksanakan zuhur, asar dan maghrib.
Wa hakadza, dan begitulah seterusnya. Wa man alaihi qada'u salawatin katsirah fayaqdiha murattabah. Siapa yang ketinggalan baginya beberapa salat, maka hendaklah dia melaksanakannya secara tertib. Wa yabda'u bi awwali salatin tsumma allati taliha. Dan dia memulai dengan awal salat yang dia tinggalkan, kemudian setelahnya. Wa la yalzamu an yaqdiya as-salah fi misli waqtiha min al-ghad aw min al-yawm alladhi tadhakkara fihi. Dan tidak boleh baginya untuk mengganti salat pada waktu salat hari setelahnya. Contoh, hari ini dia luput salat zuhur, maka dia berpikir kalau begitu nanti saya ganti besok di waktu zuhur. Kami melaksanakannya dua kali, salat zuhur dulu, kemudian ambil lagi salat zuhur untuk menggantinya. Tidak boleh dengan cara seperti itu. Ataupun pada hari yang sama. Bal yubadiru biqada'a hina tadzakkarahu. Akan tetapi hendaklah dia segera untuk mengqadanya ketika dia mengingat waktu atau salat yang dia lupakan. Wa yasqutu wujubut tartib bainas salawat fi iddati halat. Dan jatuhlah tertib. Kan tadi wajib untuk tertib, tetapi ada beberapa keadaan seseorang tidak mesti harus tertib. Di antaranya adalah an-nisyan, ketika seseorang lupa. Contoh, dia terbangun dari tidurnya sudah waktu asar, kemudian dia salat asar. Ketika dia selesai salat asar, dia ingat bahwa saya belum salat zuhur. Maka pada saat itu tidak mesti harus salat zuhur kemudian salat asarnya diulang. Tetapi karena dia lupa, maka orang yang lupa itu dimaafkan. Maka ketika itu boleh baginya untuk salat zuhur setelah salat asar, tidak murattab karena dia lupa. Kemudian yang kedua, idza khasya fawat waqtal hadirah. Ketika seseorang takut waktu yang ada saat ini habis. Contoh, ketika seseorang lupa salat zuhur, ingatnya ketika sudah mau masuk waktu maghrib. Jadi kalau dia lakukan dengan murattab, dengan tersusun, bisa saja habis waktu asar sebelum dia melaksanakan salat asar. Maka ketika itu didahulukan salat asar dulu, kemudian setelah itu salat zuhur. Karena kalau salat zuhur dulu nanti habis waktu asarnya. Itu ketika waktu sudah sangat sempit, tidak cukup untuk melaksanakan dua salat. Maka ketika itu tidak apa-apa, tidak murattabah. Karena kalau murattabah jadinya dua salatnya ini diqada. Karena nanti dia akan salat asar di luar waktu asar. Kemudian yang ketiga, al-jahlu. Ketika seseorang tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya, maka boleh untuk tidak murattabah. Jadi dia tidak tahu bahwa seseorang kalau mengqada salat itu harus dengan tertib, harus dengan tersusun, tidak dibolak-balik. Isya dulu kemudian maghrib. Wala yatruku tartiba bainas salawat li ajli jamaah. Kata beliau, dan tertib ini tidaklah ditinggalkan dengan alasan ingin salat berjamaah. Contohnya, dia luput salat zuhur baginya, kemudian datang ke masjid, di masjid sudah melaksanakan salat asar, maka tidak dia masuk ke dalam jamaah dengan niat salat asar, dia masuk ke dalam jamaah dengan niat salat zuhur. Jadi boleh seseorang imamnya lain salatnya, makmumnya juga lain. Jadi dia ikut salat asar, tetapi niatnya dia adalah salat zuhur karena sama-sama 4. Kemudian begitupun kalau asar dengan maghrib dengan isya. Kata beliau, kalau seseorang luput salat maghrib lalu mendapati jamaah salat isya, tetap dia niatnya adalah salat maghrib. Bagaimana caranya? Yaitu dia ikut salat
salat isya dengan niat salat maghrib. Ketika dia di rakaat yang ketiga, maka dia duduk lalu tasyahud akhir kemudian salam. Setelah itu dia ikut lagi menyambung salatnya salat isya sehingga dia mendapatkan jamaah salat isya satu rakaat. Karena ada juga yang mengatakan menunggu, dia bertahiyat menunggu sampai selesai gitu. Maka kata beliau yang benar adalah dia selesaikan solatnya sendiri di rakaat yang ketiga, kemudian salam, setelah salam bangkit lagi berdiri lagi ke atas untuk mengikuti solat isya yang tersisa satu rakaat bersama imam, sehingga dia pun mendapatkan solat isya jamaah satu rakaat. Setelah itu dia sempurnakan 3 rakaat berikutnya untuk solat isyanya. Ya. Begitupun dengan kalau seseorang luput solat asar, kemudian masuk waktu maghrib, maka juga seperti itu modelnya. Dia ikut solat maghrib, tetapi setelah itu habis 3 rakaat, dia tambah satu rakaat lagi untuk menyempurnakan 4 rakaat solat asar yang tertinggal. Dan seperti itu seterusnya. Itu kalau dia ikut dalam jamaah. Tapi kalau dia sholat sendiri tentunya dia tertib. Jadi yang pertama itu yang didahulukan, kemudian selanjutnya. Wa qad ista'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li fawati hadhihi shalah hatta da'a 'alal musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat marah dengan luputnya beberapa salat darinya. Karena lupa asar, ada yang mengatakan lupa zuhur, lupa asar, lupa maghrib. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di waktu maghrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara." Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan api. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Sebagaimana mereka telah membuat kami sibuk sehingga lupa untuk melaksanakan salat al-wusta, salat asar hingga ghabatis syamsu, hingga matahari ini terbenam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun seakan-akan penyebab Nabi SAW lupa itu uzur syar'i, karena berperang. Kalau sempat Nabi SAW meninggalkan mereka, maka ditakutkan mereka akan masuk dan berbahaya bagi kaum muslimin. Tetapi karena Nabi SAW lupa untuk sholat, Nabi SAW pun marah terhadap orang-orang musyrik ini. Maka begitupun kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang disibukkan oleh sebuah pekerjaan lalu dia lupa untuk sholat, lalu sholatnya itu lewat dari waktunya, maka salah satu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat menyesal karena lupa waktu sholat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap penyebab dia lupa untuk menunaikan salat tersebut. Dan juga Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa salatul wusta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah waktu-waktu salat, was salat al-wusta, dan salat yang di tengah. Apa yang dimaksud dengan salat al-wusta? Dalam hadis ini Nabi SAW tafsirkan bahwa salatul wusta itu adalah salat asar. Karena salat asar ini ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan hafizu 'alas salawat, jagalah semua waktu-waktu salat. Lalu menyebutkan lagi was salat al-wusta, dan salat asar. Jadi ada penyebutan secara khusus di mana mesti kaum muslimin sangat memperhatikan waktu salat asar ini. Penyebabnya apa? Ahli tafsir mengatakan dahulu orang-orang terdahulu juga mereka disyariatkan untuk melaksanakan salat asar.
Tetapi mereka sering meninggalkan salat asar, sering mereka lalai untuk melaksanakan salat asar, sehingga umat ini Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti agar jangan sama dengan perilaku umat-umat terdahulu. Mereka sering melalaikan waktu asar. Mereka melaksanakan waktu asar ketika sudah menjelang waktu maghrib. Dan ini sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan ibu-ibu, ya. Jadi mereka banyak melalaikan waktu asar ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan secara khusus untuk diperhatikan waktu salat asar ini. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa yang sengaja meninggalkan waktu asar, maka dihukumi dia kafir. Disebabkan karena begitu pentingnya seseorang untuk menjaga waktu asar ini. Dan orang yang melaksanakan salat asar memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Siapa yang melaksanakan salat di 2 waktu dingin, maka dia masuk surga. Yang dimaksud dengan al-bardaini adalah waktu asar dan juga waktu subuh. Maka siapa yang menjaga dua waktu salat ini tepat pada waktunya, maka Nabi SAW menjamin mereka masuk ke dalam surga. Wa fi musnad Ahmad wa Syafi'i annahum habasuhu an salati zuhri wal asri wal maghrib wal isya fa sallahunna jami'an. Dalam musnad Imam Ahmad dan Imam Syafi'i disebutkan bahwa Nabi SAW tidak saja meninggalkan salat asar, tetapi justru salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Nanti di waktu isya setelah malam sudah gelap, lalu disitulah Nabi SAW istirahat dan melaksanakan salat. Lalu diqadaklah semua salat itu. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, wa tariqul jam'i baina hadhihi riwayat anna wiq'ata khandaq baqiyat ayyaman fakana hadha fi ba'dil ayyam wa hadha fi ba'diha. Karena ini 2 riwayat, ada yang mengatakan hanya salat asar saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Di riwayat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka kata Imam An-Nawawi, ini terjadi berkali-kali, bukan hanya sekali saja terjadi. Nabi SAW disibukkan sehingga dia meninggalkan salat. Di hari yang lain Nabi SAW meninggalkan salat asar, tapi di hari-hari yang lain itu meninggalkan zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan Nabi SAW mengqadanya dalam satu waktu dengan cara tertib tersusun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada perang Khandaq, dan inilah pelajaran yang disampaikan kepada kita tentang bagaimana cara seseorang untuk mengqada salatnya jika dia ketinggalan salat disebabkan karena uzur syar'i. Kalau bukan dengan uzur syar'i, maka tidak ada qada salat. Contoh, seseorang dulu dia masih preman gitu kan, tidak pernah salat, maka dia tidak lagi diperintahkan untuk mengqada salat yang pernah dia tinggalkan, yang sengaja, yang sudahlah lama, tetapi dia cukup hanya ditobatkan saja. Sama dengan puasa, bagaimana siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka tidak ada baginya qada puasa. Karena puasa ini memiliki waktu tertentu. Boleh mengqada puasa itu hanya orang-orang yang memiliki uzur syar'i saja. Orang yang sengaja meninggalkannya, maka tidak ada qada baginya. Yang baginya hanyalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak lagi meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada waktu-waktu tertentu. Demikianlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.